Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan harapan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita menjalankan berbagai aktivitas hari ini, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayat 25. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup di tengah kondisi apapun juga. Engkau memungkinkan dan memampukan kami untuk bisa meresponi akan kasih karunia-Mu yang tidak terbatas di dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarkanlah doa kami. Amin. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayat 25. Firman Tuhan berbunyi, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Amin. Dari bacaan ini saya memberi sebuah tema, Yesus pun membayar pajak. Saudara-saudara, pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap pajak? Saudara-saudara, agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus berkata kepada Petrus bahwa, "Petrus, agar kita tidak menjadi batu sandungan, kita akan buktikan bahwa kita membayar pajak." Karena itu Yesus menyuruh Petrus memancing ke danau. Dan yang luar biasa adalah ikan pertama yang didapat oleh Petrus di dalamnya terdapat uang 4 dirham. Hal ini terjadi ketika Petrus menuruti perintah Yesus. Dengan uang tersebut, Petrus menggunakannya membayar pajak 2 dirham kepada pemungut bea dan selebihnya untuk Yesus dan Petrus. Sangat menarik bahwa Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ikan karena Yesus tahu ikan mana yang harus ditangkap, yang di dalam mulut ikan itu terdapat 4 dirham. Ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang tahu mengenai segala perkara. Saudara-saudara, pada dasarnya pajak berfungsi untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan membayar pajak berarti kita telah terlibat dalam membiayai kepentingan bersama. Begitu pentingnya pajak sehingga Yesus dan murid-muridnya ikut membayar pajak. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa terbeban dengan tagihan pajak? Marilah bertindak seperti Yesus, bahwa berikanlah kepada pemerintah apa yang harus diberi dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Taatlah membayar pajak untuk kepentingan bersama, namun tetaplah bersyukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, syukur atas firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami pagi ini. Kami berdoa, memohon penyertaan-Mu ya Allah, dalam kehidupan kami hari ini, dalam berbagai aktivitas, baik itu di rumah maupun di tempat kami bekerja. Mohon kehadiran Tuhan di tengah kehidupan jemaat yang lagi bergumul karena sakit, bergumul karena pekerjaan, bergumul karena kebutuhan hidup, dan bergumul karena persoalan lain. Berkati jemaat-Mu yang bersyukur karena hari ini berulang tahun, sembuh dari penyakit, dan mendapat berbagai berkat lain. Peliharakan kehidupan orang tua kami, saudara-saudara kami, anak cucu kami, suami atau istri yang tidak bersama dengan kami. Kiranya dibukakan jalan oleh Tuhan yang sementara mencari pekerjaan. Berkati usaha pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Kiranya cepat berlalu. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.